Pemanfaatan aplikasi Mendeley. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Mendeley merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat sitasi atau berinot dan daftar pustaka secara otomatis. Bapak Ibu sekalian tentunya telah membuat daftar pustaka apakah secara manual maupun secara otomatis. Kalau misalnya secara otomatis juga bisa Anda gunakan, Bapak Ibu sekalian gunakan di Microsoft Word-nya juga ada sejenis fiturnya untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Tetapi pada kesempatan kali ini kita juga menggunakan aplikasi Mendeley sebagai media untuk membantu Bapak Ibu sekalian membuat daftar pustaka secara otomatis. Selanjutnya, kalau aplikasi Mendeley ini banyak macamnya, bukan hanya aplikasi Mendeley saja. Ada namanya EndNote, Report, Zotero, dan Piper. Tapi dari sekian banyak aplikasi daftar pustaka ini, ya, kedengaran Bapak Ibu sekalian ya? Kedengaran Pak. Jadi Mendeley ini adalah aplikasi yang free dan gratis dan memiliki kapasitas 2 GB, sedangkan EndNote ini aplikasi yang berbayar. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan aplikasi ini, Anda harus membayar $250. Demikian juga Report berbayar juga. Demikian juga Zotero. Zotero ini sama dengan Mendeley, dia juga free. Jadi bisa juga digunakan selain Mendeley. Kalau misalnya yang berbayar, non membayar ya. Yang selanjutnya Pipers juga berbayar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian tergantung yang mana yang kita ingin gunakan. Tetapi pada intinya, apalagi kita di Indonesia, tentunya kita mencari yang bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi yang gratisan dan legal. Ini yang sering muncul Bapak Ibu sekalian, daftar pustaka ya, daftar pustaka. Dalam menulis sebuah daftar pustaka tentunya kita bisa lihat yang nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 14. Tentunya dalam membuat sebuah daftar pustaka harus satu style ya, harus satu bentuk. Kalau misalnya di sini di depannya adalah anggaplah Departemen Kesehatan RI, tahunnya selanjutnya adalah judulnya. Yang lain juga harus demikian. Tapi ada di sini ada nomor 1 dengan nomor 5 ini berbeda. Nomor 5 penulisnya yang pertama dan tahunnya yang terakhir. Jadi berbeda. Jadi kalau misalnya kita membuat daftar pustaka harus seragam. Kalau misalnya ini dalam artian menggunakan style APA, harus APA juga. Dan selanjutnya. Jadi ini ada permasalahan dalam pengelolaan ini Bapak Ibu sekalian, karya ilmiah, permasalahan dalam membuat sebuah referensi, tidak menggunakan sumber referensinya, sumber primer, atau baik dalam jurnal maupun conference. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menyiapkan daftar pustaka atau referensi, sebaiknya dalam sebuah artikel itu, 80% itu adalah artikel yang publis di jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Yang selanjutnya yang 20% itu adalah buku, sumber-sumber website dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti ke depan ini pada saat kita membuat paper dan memperbaiki paper kita ke depan ini, standarnya 80% itu adalah artikel yang dipublis di jurnal. Dan yang selanjutnya 20% itu baik di website maupun di buku-buku. Dan yang selanjutnya pustaka yang digunakan itu kita harus menggunakan yang mutakhir dan jangan terlalu lama. Kalau misalnya di penelitian terkadang itu di jurnal yang memiliki gaya selingkun biasanya diharapkan menggunakan sejenis referensi 10 tahun terakhir. Tapi tergantung juga dari
apa yang kita tulis. Kalau misalnya penelitian sejarah, tentunya semakin lama referensinya semakin bagus juga. Yang selanjutnya penulisan kutipan yang salah. Yang selanjutnya penulisan daftar pustaka yang tidak konsisten, itu salah satu gayanya, itu yang seperti saya sampaikan tadi. Selanjutnya daftar penerbit yang bereputasi tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada berbagai penerbit artikel yang bereputasi tinggi ini. Ada berbagai jurnal. Kalau misalnya di jurnal internasional itu ada Sage Publication, Springer, Routledge, dan lain sebagainya. Jadi banyak referensi-referensi yang penerbit yang bereputasi tinggi. Kalau misalnya di nasional, ada berbagai macam artikel yang jurnal yang bisa kita gunakan, yang saya sebutkan minggu lalu itu di Garuda, Ristek Dikti, Summon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini Google Scholar juga kita bisa manfaatkan untuk mencari referensi. Di perpustakaan nasional juga demikian. Jadi untuk memperoleh artikel dalam baik jurnal nasional maupun jurnal internasional ini sudah banyak. Tentunya sisa kita bagaimana cara kita untuk mengelola website-website tersebut. Ini, jadi kita mulai lagi saja di aplikasinya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan, barangkali Bapak Ibu sekalian, kita sudah install ya aplikasinya ya. Kita sudah install. Sudah, Pak. Saya tutup dulu artikel saya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu membuka dulu aplikasi Mendeley. Bapak Ibu sekalian, kita buka aplikasi Mendeley ya. Silakan Bapak Ibu sekalian membuka aplikasi Mendeley yang telah diinstal tadi. Sudah Bapak Ibu sekalian? Sudah dibuka? Sudah, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah dibuka aplikasinya seperti ini. Jadi saya sampaikan juga dalam aplikasi ini ada berbagai fitur yang disiapkan. Yang pertama ini yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini ada untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa membuat sebuah folder. Kalau misalnya Bapak membuat sejenis artikel, tentunya satu artikel itu Bapak membuatlah foldernya. Anggaplah saya buat foldernya, yang saya klik ini yang di sini, folder. Kita klik yang paling atas sebelah kiri ini, ada gambar folder, create a new folder. Kita klik, dia akan muncul di sini. Anggaplah kita membuat folder di sini, artikel. Selanjutnya, yang di tengah ini adalah judul artikelnya, seperti yang ini. Ini adalah judul artikelnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita masukkan di sini judul artikel kita ataukah artikel yang kita miliki. Kalau misalnya kita klik di sini, otomatis akan muncul artikel yang kita telah masukkan. Jadi ada artikelnya. Bisa juga tidak ada, tapi disarankan juga pada saat memasukkan artikel, lebih bagusnya kalau misalnya ada artikelnya di dalam. Yang selanjutnya yang di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, yang ini, yang di sebelah kanan, ini adalah metadatanya. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian ingin memasukkan judulnya, ada yang salah di sini judulnya, silakan Bapak Ibu sekalian ganti. Seperti ini yang kedua ini. Ada kesalahan biasa.
pada saat penulisan. Yang pertama itu adalah penulisannya ini kan huruf besar semua. Jadi pada saat kita menulis di daftar pustaka atau referensi di artikel kita, dia kan agak ganjil. Ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil. Jadi solusinya kita harus huruf-hurufnya ini kita akan perbaiki. Tentunya kita masuk di Microsoft Word-nya untuk memperbaiki. Jadi ini adalah metadata-nya Ibu sekalian untuk memperbaiki. Selanjutnya yang kita lakukan ini adalah tampilan dari Mendeley desktop-nya. Selanjutnya kita masuk di Microsoft Word. Microsoft Word. Kita klik Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk di Microsoft Word di sini. Kita masuk di Microsoft Word. Setelah kita masuk di Microsoft Word di sini, kita akan lihat menu yang di atas reference. Sudah Bapak Ibu sekalian? Jadi kita lihat di sini ada menunya Insert Citation, tapi membuktikan bahwasanya aplikasi ini bisa digunakan pada saat ada gambar aplikasi Mendeley di sini, ada logo Mendeley di sini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak ada yang belum muncul, di sini, kita akan masuk di aplikasi Mendeley-nya. Jadi sebelum pada saat tidak muncul di sini, Bapak Ibu sekalian ada yang tidak muncul di sini yang aplikasi Mendeley-nya, yang logo Mendeley? Ada. Jadi caranya belum muncul. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian, Bapak keluar dulu jadi aplikasi Microsoft Word-nya kita keluar dulu, kita tutup dulu. Selanjutnya kita masuk di aplikasi Mendeley-nya seperti ini. Selanjutnya kita klik menu tools yang di atas. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Ada. Menu tools, selanjutnya kita klik yang ini. MS Word plugin ya? Iya, kalau saya kan uninstall karena sudah terinstall, tapi kalau Bapak install MS Word plugin. Bapak klik itu, Bapak klik otomatis setelah Bapak Ibu sekalian buka Microsoft Word-nya, dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul ini. Sudah muncul, Pak? Belum, saya coba dulu, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, ada sudah. Sudah muncul, Pak? Oh iya? Kalau sudah muncul, yang harus kita lakukan di sini, dalam menulis referensi di tulisan kita, ada berbagai macam hal yang harus kita lakukan. Yang pertama terkadang juga muncul adalah menurut saya cek dulu dia. Anggaplah menurut Sopianti. Anggaplah tahun 2019 menyatakan bahwa ini yang sering muncul juga. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan ya? Yang selanjutnya ada juga biasa pendidikan merupakan dia menurut
saya cek referensinya dulu tadi. Menurut Astina, 2019. Selanjutnya yang ketiga juga sama dengan ini. Tapi yang membedakan ini, pendidikan merupakan ini ada berbagai referensi yang sama. Jadi dalam artian di sini definisi dari pendidikan ini memiliki pemaknaan yang sama dengan berbagai referensi lainnya. Anggaplah ini adalah Pianti tahun 2019. Dan referensi-referensi lainnya. Selanjutnya kan sering kita buat di sini daftar pustaka. Saya akan cobakan dulu, saya akan demokan ke Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mulai. Anggaplah ini Sofianti 2019, saya akan ambil referensinya. Saya hilangkan dulu otomatis kursornya di sini. Saya buat insert citation, go to Mendeley yang di sini. Selanjutnya saya klik artikelnya. Selanjutnya saya klik cite yang di atas di sini. Klik cite. Otomatis akan muncul satu di sini, tapi ini kan ada style yang lain, jadi kita akan ganti stylenya di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita ganti stylenya. Ini nature, kita ganti American Psychological Association karena ini yang kita gunakan di kementerian, jadi otomatis jurnalnya ini yang kita gunakan stylenya. Kita gunakan ini, otomatis akan berubah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kan kalau misalnya yang tadi kan seperti ini. Coba diulangi Pak sebentar untuk yang mengubah stylenya tadi. Mengubah stylenya. Stylenya ada di atas Pak. Ini nih style yang ada di atas di menu. Jadi di menu sini ada tertulis style. Oke. Kita klik. Oh iya. Kalau muncul ini, tapi kalau misalnya ya muncul Pak. Ada. Kita pilih apa tuh ya? American. Iya, Psychological Association. Psychological Association tuh Pak ya? Iya Pak, iya. Selanjutnya dia akan berubah secara otomatis. Kalau misalnya nanti ya. Selanjutnya yang lain kan ini kan penulisannya seperti ini yang tadi ya Pak ya. Sofianti buka kurung 2019. Otomatis kita akan perbaiki di sini. Caranya memperbaiki, kita klik di kursor kita di sini, kita klik di yang ada di Sofianti ini, kita klik, otomatis dia akan berwarna abu-abu. Baru yang di atas kita edit di atas, ada di atas ini tampilan edit. Ini yang kita kursornya ini kita pindahkan ke Sofianti. Baru kita klik yang di bawah yang kita cetak di sini, suppress authors. Kita klik suppress authors, baru oke. Dia akan tertulis 2010, tapi ini kita Sofianti ini kita akan copy saja di sini. Sofianti 2010. Selanjutnya kalau yang ini yang tadi, yang Astina tadi ini sama dengan yang tadi caranya. Ini masih saya demonstrasikan, sebentar kita langsung saya mulai dari sini, insert citation, go to Mendeley, Astina, saya klik cite di atas di sini, akan muncul. Iya. Terus selanjutnya ini Astina 2019 dan Sofianti, otomatis caranya saya klik insert citation sama ini saya blok semua Bapak Ibu sekalian, saya blok semua.
saya blok semua 2, selanjutnya saya klik site. Dia akan muncul semua di sini 2. Astina dan Sofianti. Daftar pustakanya di sini di bawah. Kita klik sampai di bawah di sini, kursornya di bawah daftar pustaka. Selanjutnya kita klik insert bibliografi. Jadi menu ini yang kita klik, insert bibliografi. Kita klik, dia akan muncul ini Bapak Ibu sekalian. Secara otomatis. Secara otomatis akan muncul referensinya. Tapi ini kalau misalnya ini kan yang huruf besar, ada yang huruf kecilnya. Ini kita ganti saja di aplikasinya yang tadi mendelay ini. Kita ganti saja. Jadi kan huruf besar atau huruf besar, anggaplah begini. Peningkatan kemampuan. Anggaplah saya ganti 2 dulu ini. Otomatis begini. Pada saat di sini kan, pada saat saya akan refresh ini yang di atas, dia akan berganti kan, peningkatan kemampuan berhuruf kecil. Yang lain belum saya ganti. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya intinya seperti ini, tapi saya akan mulai dari awal dulu. Yang mengganti Astina tadi Pak? Yang namanya, mana? yang di bagian atas. Yang ini? Yang Sofianti jadi dikeluarkan itu gimana tadi caranya? Caranya saya hapus ini. Edit tadi ya? Iya. Anggaplah saya masukkan ya. Mulai dari awal, insert citation. Iya. Go to mendelay. Saya masukkan tadi yang Sofianya. Baru site. Sudah muncul ini. Betul. Jadi, pada saat sumbernya di sini, kita klik di sini. Kita klik edit yang di atas. Tapi kita copy dulu ini Pak. Kita copy dulu ini. Oke. Kita copy dulu. Kita insert citation. Kita klik di Sofianti. Kita klik di sini. Kita klik suppress authors. Kita klik ini yang di tanda bintang itu. Kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Baru kita paste. Jadi selanjutnya ini kan adalah model stylenya adalah APA. Kalau kita ingin ganti dengan style yang lain, bisa kita ganti. Anggaplah kita mau ganti dengan IEEE, dia akan berubah stylenya. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 2. Kalau yang APA kan dia urut di sini A sampai Z kan. Kalau ini otomatis dia penulisannya 1 sampai 2 saja ini. Seperti 1, 2, 1, 2. Tapi kalau misalnya kita menggunakan style lain, anggaplah American Medical, dia akan berubah dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak apa ya? Dia tidak repot lagi untuk mengganti stylenya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di jurnal yang satu kita kirim, kita ditolak, kita disampaikan di jurnal yang satu menggunakan style lain, tidak ada masalah karena sisa kita atur stylenya. Dan ini stylenya ini adalah style yang digunakan secara general di tingkat internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian pasti biar di kampus barangkali juga, biar di penulisan jurnal yang lain juga demikian. Yang jelasnya seluruh dunia menggunakan style-style yang sesuai dengan saran-saran yang ada di sini di aplikasi ini. Pak, kalau boleh saya sedikit Iya. Tadi waktu diklik edit. Iya. Waktu edit itu coba Pak kalau boleh di bagian atas, saya nggak muncul bagian Pak. Ini yang coba ini, kalau ini boleh. Pak ya, ini Pak saya klik ini sini yang 2010 ya. Kita klik edit. Pada saat kita klik kursornya di sini, kita klik edit di sini. Jadi setelah akan muncul Sofianti kan 2010. Betul. Kita kursor kita ini kita arahkan ke Sofianti. Oh, habis itu kita klik yang di bawah kan muncul. Oh iya. Jadi kita mulai saja Bapak sekalian ya. Jadi yang pertama ini adalah demonstrasinya. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah mengumpulkan referensi-referensi dulu. Jadi caranya untuk mengumpulkan Bapak Ibu sekalian mengumpulkan referensi, salah satu caranya yang saya ajarkan untuk kesempatan kali ini adalah menggunakan
turunan dari Google, yaitu Google Scholar yang saya sampaikan tadi. Jadi saya masuk di Google Scholar, anggaplah ini yang tadi. Hentikan dulu. Jadi saya masuk di Google, saya klik Google Scholar, Google. Saya klik di sini Google Scholar. Saya klik Google Scholar. Saya klik linknya. Jadi ini adalah link Google Scholar. Anggaplah kita ingin mencari referensi tentang pendidikan kejuruan. Otomatis di sini akan muncul Bapak Ibu sekalian referensi-referensi yang Bapak inginkan. Yang di sebelah kiri ini otomatis kita bisa atur rentangnya. Anggaplah Bapak Ibu sekalian mau 10 tahun terakhir, kita klik saja. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Kita klik ini otomatis. Ini adalah referensi Bapak Ibu sekalian yang Bapak inginkan. Ada dua cara untuk mengambil referensi di sini. Yang pertama kita ambil referensinya yang di sini ya. Yang di PDF-nya. Dan yang kedua cuma citasinya saja. Jadi judul-judulnya kita saja masukkan, tapi tidak akan masuk ini yang filenya. Tapi kalau misalnya filenya kita inginkan, lebih bagus lagi. Anggaplah caranya, anggaplah yang pertama ini saya klik file PDF-nya. Saya klik file PDF-nya. Saya klik file PDF-nya. Selanjutnya saya download. Ada filenya di sini, open foldernya, saya buka filenya. Ada filenya di sini ya. Jadi ada filenya yang di sini yang di bawah sekali ini. Yang di bawah sekali ada file saya. Ada file saya di bawah ini. Ini yang file ini saya geser langsung saja di aplikasi Mendeley. Jadi ini adalah aplikasinya. Saya masuk dulu di ini yang tadi artikel ya, artikel. Saya masuk yang di foldernya yang tadi. Yang ini filenya. Saya drag saja atau kalau istilah lainnya saya geser masuk di Mendeley. Saya drag masuk di Mendeley. Saya tahan, saya tarik ke atas di aplikasi Mendeley. Saya lepas. Jadi ini akan muncul Bapak sekalian. Akan muncul. Jadi ini adalah filenya. Kita klik in 2 kali. Dia akan muncul filenya. Ini adalah filenya. Ini adalah metadatanya. Ada di jurnalnya. Tahunnya. Demikian juga kalau buku. Jadi ini adalah artikelnya. Selanjutnya kita coba yang lain. Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Saya coba yang lain lagi, yang ini yang kedua. Yang ini saya langsung tarik ke Mendeley. Saya lepas di sini di Mendeley, dia akan muncul. Tapi Bapak sekalian kita harus lihat lagi referensi yang salah dalam pengutipan. Anggaplah ini yang kedua saya masukkan ada kesalahan sedikit. Saya klik 2 kali. Ini adalah judulnya cocok. Judulnya link and match sebagai kebijakan pendidikan kejuruan. Oke. Autorsnya atau penulisnya salah di sini. Jadi penulis ini Eka Prihatin Disas. Jadi saya copy ini saja, copy. Saya pindahkan autorsnya di sini. Jadi ini kan Eka
Disas. Jadi selanjutnya saya enter. Nah, otomatis autornya tertulis Disas, koma. Jadi last name-nya ini ataukah penulis terakhir, nama terakhirnya ini ataukah nama familinya ini pertama Disas, koma Eka Prihatin. Jadi semuanya sudah sesuai dengan standarnya. Kita lihat lagi di library-nya di sebelah kiri. Ini ada cukup 2 ya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa coba yang lain juga. Kita ambil lagi di referensi lain. Anggap dari tadi kan Google Scholar. Kita ingin cari di Garuda. Anggaplah kita akan cari di referensi lain. Anggaplah saya cari di Garuda Ristek Dikti. Saya akan cari Garuda Ristek Dikti. Saya akan buka di sini. Banyak jurnal Bapak Ibu sekalian di sini. Saya cek dulu kembali dulu Garuda Ristek Dikti ini. Ini adalah tampilan awalnya. Anggaplah saya akan memasukkan di sini yang sama ya dengan tadi, pendidikan kejuruan ataukah pendidikan ataukah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Saya cari di sini referensinya. Kalau di sini di Garuda ini adalah referensi-referensi artikel yang publis di jurnal yang berbahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di Google Scholar tadi semua adalah lembaga citasi yang ramah lingkungan, dalam artian semua dari berbagai sumber referensi, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Dia akan masuk di situ. Baik yang jurnal yang bereputasi maupun jurnal yang abal-abal juga bisa masuk di situ. Jadi selanjutnya saya akan masuk di sini. Saya klik pada saat di sini Bapak sekalian bisa kita klik langsung full PDF-nya. Kita download PDF-nya. Sama dengan yang tadi. Jadi kita ambil filenya. Selanjutnya kita pindahkan ke Mendeley. Ini yang tadi kita pindahkan ke Mendeley. Masukkan artikelnya. Ini. Seperti ini yang tadi. Tulisan Cina, tapi kan kita akan ganti. Dia salah ini. Ini ada kesalahan di sini. Kita copy saja. Penulisnya ini. Oke. Dia jurnalnya, ini jurnalnya. Jurnal Pendidikan Teknik Sipil. Terbit tahun 2019. Oh ya. Tadi. Terbit tahun 2019. Halamannya volume berapa dia? Volume 8 nomor 2. Jadi di sini ganti volume 8 nomor 2. No, halamannya 55 sampai 104. Jadi kita ganti di sini. 55 sampai 104. Ya, sudah di sini kita cek referensinya ini, oke. Sudah diganti. Tapi dia kan bahasa ini huruf besar semua, bisa kita nanti ganti supaya menyesuaikan dengan daftar pustakanya.
Selanjutnya sama dengan yang tadi. Setelah kita sudah masukkan referensinya, otomatis kita masuk di artikel yang kita akan buat nantinya. Artikelnya adalah, anggaplah seperti ini tadi kan. Seperti ini tadi. Saya akan masukkan insert citation, go to Mendeley, anggaplah ini yang kedua. Oke, ini sama. Saya copy dulu ini. Copy. Baru saya edit. Pindahkan kursornya ini di sini. Saya klik, saya press. Oke. Ini akan muncul, saya copy yang tadi. Demikian juga ini. Anggaplah seperti ini yang tadi. Anggaplah ini yang nomor 2 ini, Hanapi 2013 ini. Saya akan berikan halaman. Biasakan Hanapi 2013 halaman 10. Bisa kita tambahkan juga. Jadi caranya sama pada saat kita mengedit, kita klik di kursornya di sini Hanapi, klik, kita klik edit citation di sini, edit citation. Selanjutnya kita kursor kita ini kita pindahkan di Hanapi 2013. Ini kan ada tertulis page, halaman. Anggaplah kita halaman 10. Jadi di sini ada page, halaman. Tapi kalau misalnya kita kan berbahasa Indonesia, otomatis kan bukan page yang tertulis, tapi halaman kalau misalnya. Kita klik yang ini Bapak Ibu sekalian. Kita klik Open Mendeley. Yang ini. Open Mendeley. Klik Open Mendeley. Ini kan yang tadi ini adalah stylenya. Saya klik di bawah. Ini citasi bibliografi language. Jadi ada di bawah di sini citasi bibliografi language. Jadi kita akan ganti bahasanya. Oh, ternyata kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita cari Indonesia di sini. Oh, Indonesian ada di sini. Klik Indonesia. Selanjutnya kita klik done atau setuju. Dia akan terganti di sini. Jadi Hanapi 2013 hal ataukah halaman 10. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris kan otomatis adalah page ditulis di situ atau page. Jadi semuanya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, satu kali saja kita klik yang insert bibliografi tadi, dia akan secara otomatis akan menyesuaikan. Jadi anggap saya klik ini yang insert bibliografi di sini, saya klik satu kali saja, dia akan menyesuaikan sampai turun sampai dengan daftar pustaka selanjutnya. Kalau misalnya di tulisan kita ada di tulisan kita, otomatis daftar pustaka juga ada. Jadi strategi untuk menulis Bapak Ibu sekalian juga ini yang jadi kendala juga. Terkadang juga kita menulis artikel, di tulisannya ada banyak referensi di dalam, tapi daftar pustakanya sedikit. Atau kata sebaliknya, di tulisan tidak ada, tapi daftar pustakanya banyak di bawah. Jadi pada saat kita menulis artikel tentunya harus seiring. Kalau misalnya ada tulisannya di tulisan di atas, mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan, harus ada juga di daftar pustakanya. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu sekalian, sisa sedikit lagi 10 menit barangkali. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Izin Pak Rudi. Iya, silakan. Untuk yang edit citation di surprise tadi ya, itu tujuannya kan supaya
tidak menghilangkan linknya tadi yang Iya, terabu-abu kan tinggal tahunnya gitu ya Pak ya berarti ya. iya Mbak, iya. Mhm. Terus yang untuk tadi Pak, saya agak kurang paham di yang bagian di kotak dialognya suppress tadi kan, kalau yang di page untuk halaman terus ada tadi yang sub apa tuh ada Ini, 2 itu fungsinya untuk apa Pak? Di bagian yang ini. Prefix itu sama suppress, enggak. prefix ya. Tidak ada, enggak Oh itu Mbak. tidak dipakai ya. Tidak digunakan. Jadi ini Hmm. saja suppress. Kenapa sebenarnya kita harus suppress ini yang di sini Mbak cuma 2010? Karena pada saat kita mengganti style, dia akan berubah juga. Anggaplah kita akan ganti yang lain, dia akan berubah. Tapi kalau misalnya kita edit manual, otomatis dia tidak di sini tidak akan Hilang berubah ya. di sini, hilang di sini, hilang. Jadi kita harus suppress karena supaya referensinya tidak hilang di sini. Oke. Baik Pak Rudi, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya Ibu sekalian? Ya, saya Pak. Ya silakan Bu Saidarti. Ini kebetulan kan kawan tak banyak hadir nih Pak. Iya. Jadi nanti boleh tak Bapak kirim di WA itu berupa tutorialnya Pak. Jadi nanti bisa juga kami ulang-ulang lagi Pak. Ini kebetulan saya belum install juga Pak. Siap Bu. Nanti saya kirimkan. Iya, tutorial tutorialnya Pak ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Barangkali itu saja Bu. Ada saran saya juga Bu pada saat mencari referensi, meskipun nanti kita akan pelajari nanti di minggu ini. Untuk mencari referensi diharapkan nanti kita mencari referensi itu dengan di jurnal maupun di dalam bentuk buku. Tapi kalau misalnya kita mencari sejenis referensi yang di website itu diharapkan juga mencari referensi yang agak dipercaya lah, dalam artian seperti Kompas, BPS dan referensi-referensi lainnya. Kalau misalnya kita memasukkan tadi yang saya sebutkan beberapa hari yang lalu itu seperti Blogspot, WordPress itu sangat tidak disarankan untuk memasukkan di situ, mengambil referensi di situ karena kenapa? Terkadang juga referensi-referensi itu cuma di copy paste dari tempat lain. Jadi orang yang belajar membuat blog dan lain sebagainya dia masukkan referensi-referensi di situ. Itu yang jadi kendala biasa, Bu. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Barangkali yang lain dia tidak sempat hadir karena ada kesibukan-kesibukan lain ya, Bu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Iya. Pak Rudi, jangan ditutup dulu. Iya, Indah Bu. Untuk di Google Scholar itu kan tadi kita bisa ngatur rentang waktu. Bisa Iya, nggak Bu. Pak untuk mengatur milih supaya yang keluar itu bahasa tertentu yang mau kita pilih gitu. Tadi kan saya cek waktu saya buka Google Scholar ada yang Cina lah apa, nanti milihnya kan susah. Yang ini ya. Bisa dibatasi nggak Pak untuk language-nya? Iya. Language-nya di sini yang di mana Bu yang kita maksud? Maksudnya kalau yang untuk tahunnya kan di rentang khusus itu kita bisa batasi. Nah, kalau bahasa yang mau dibatasi yang muncul di situ jurnalnya hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aja gitu, bisa nggak? Saya belum dapat itu Bu di mana nunya tempatnya, tapi intinya di sini Bu tergantung dari apa yang kita ingin cari di sini. Kalau misalnya yang di Google Scholar-nya kita mencari yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, dia akan muncul juga demikian. Tapi kalau misalnya kita mengetik bahasa Arab juga, otomatis yang muncul juga bahasa Arab. Menyesuaikan Bu, kalau misalnya itu. Jadi menyesuaikan. Tergantung dari apa yang kita inginkan. Dari kata kuncinya Pak ya. Kata Terus kuncinya, Bu. Tadi Pak Rudi untuk masukin ke Mendeley itu kan apa harus selalu di-download atau kita tidak perlu download bisa dikasih masuk? Bisa Bu, bisa juga Bu yang citasinya saja bisa. Tapi kekurangannya kalau citasinya saja dia tidak akan muncul referensinya. Anggap saya berikan coba Bu. Cuma citasinya saja. Anggaplah saya coba yang ini, yang di bawah sini. Saya ambil citasinya saja ini. Saya klik yang ini Bu, yang tanda kutip. Saya klik tanda kutip yang di bawah sini. Yang tanda gini ya. Nah, klik kutip. Saya klik Refman di sini. Refman ini kepanjangannya referensi manager. Kita klik Refman. Dia akan muncul di sini, akan terdownload juga, tapi
bukan filenya akan terdownload, Bu. Cuma beberapa kilobyte ini. 1 kilobyte barangkali. Ini yang kita klik, yang tadi ini yang filenya ini kita klik, kita geser saja masuk di Mendeley. Saya geser masuk di Mendeley. Masuk di sini. Dia akan muncul juga Sutikno 3 at Maji. Tapi di sini dia tidak ada referensinya, Bu. Cuma sejenis citasinya saya akan muncul. Kalau ini Bapak Ibu sekalian bisa klik artikelnya, kita klik. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui, oh ternyata ini isi pokoknya dari artikel ini tentang apa, bisa kita tanda di sini. Kita tanda di sini. Nah, kita bisa berikan note atau catatan, anggaplah tentang hasil penelitian. Oke, ada di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin cari, oh ternyata ada di sini, wah, ini ada di sini di bawah hasil penelitian. Demikian juga kalau misalnya kita akan memberikan catatan kan Bu yang lain, dia akan muncul juga di tempat lain. Oh ini. Oh. Ah, jadi di note ini, di note akan kelihatan di sini Bapak sekalian. Apa yang kita telah berikan sejenis catatan akan muncul. Itu kelebihannya Bu, kalau misalnya kita masukkan filenya. Tapi kalau misalnya jurnal nasional itu terkadang juga untuk kita masukkan referensinya, itu kekurangannya. Kalau jurnal nasional terkadang juga banyak yang tidak sesuai dengan standar untuk memasukkan di referensinya. Anggaplah seperti ini yang tadi. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada yang tidak lengkap tadi yang saya masukkan yang huruf Cina langsung berubah huruf Cina dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya akan mendownload jurnal internasional, anggaplah saya coba akan mendownload jurnal internasional yang ada di Scopus. Anggaplah saya di sini mengambil dari jurnal internasional. Apalagi yang jurnal internasional yang saya jelaskan tadi yang bereputasi itu, otomatis metadatanya dia lengkap. Dia akan lengkap nanti. Saya masukkan di Mendeley. Tadi yang ini di bawah sekali saya tarik di Mendeley. Klik. Di sini dia akan lengkap di sini. Saya klik di sini, dia lengkap sekali di sini. Sampai dia lengkap. Jadi dia tidak perlu lagi kita akan ini juga tidak terlalu ini baru nih. Artikel press. Impress, artinya nih artikel Impress sebenarnya belum waktunya dipublish, tapi sudah muncul datanya di jurnal. Tidak ada masalah itu kalau itu. Saya coba yang artikel lain lagi. Yang ini saya download. Di sini lengkap, mulai dari abstraknya juga akan muncul di sini. Akan lengkap sekali di sini. Makanya doinya dan lain sebagainya, referensinya ada di sini lengkap. Kalau misalnya di dunia internasional. Tapi kalau misalnya di jurnal yang nasional yang memiliki high index yang tidak bereputasi, Bapak Ibu sekalian, terkadang juga dia tidak metadatanya terkadang juga kita harus sesuaikan dengan aplikasi ini. Anggap seperti ini huruf besar semua, kita harus sesuaikan nama jurnalnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya salah dan lain sebagainya, kita harus sesuaikan kembali. Jadi kita harus juga memperhatikan yang mana yang salah, mana yang benar. Itu saja, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Iya, silakan. Silakan, Bu Herlin. Kalau ini kan kita jurnal ya. Iya, Bu, ya. Jadi seandainya kalau kita mau
ambil referensi dari buku, bisa juga menggunakan Mendeley, Pak. Kalau referensi buku, Bu, ya? Halo, Bu? Kenapa, Bu? Iya, Pak. Kenapa, Bu? Iya, dari buku. Dari buku Dari juga, dari buku juga demikian. Bisa kita masukkan bukunya di sini. Bisa juga yang citasinya seperti ini, yang tidak ada filenya, bisa. Anggaplah kita cari di Google Scholar tadi. Google Scholar ini. Google Scholar, ada kan terkadang bukunya Sugiono, ya anggaplah Sugiono. Ini kan bukunya metode penelitian kombinasi. Ini adalah buku. Bisa kita ambil. Kita ambil saja citasinya. Kita ambil citasinya di sini. Klik site. Kita klik Riffman. Kita tarik ke Mendeley. Masukkan. Oh, ini Mendeley, anunya, Bu, filenya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau cari buku, Ibu bisa cek di ini juga bisa Ibu untuk mencari buku itu linknya itu kita bisa cek, saya kirim di chat ya. Kita bisa klik PDF Drive. Kita bisa mencari buku di sini yang dalam metode penelitian. Sini banyak Bu sekalian. Ada, anggaplah kita mau yang tahun 2000, anggaplah tahun 2000. Setelah tahun 2015 ada juga, jadi tahun 2000 anggaplah kita cari tahun 2000, ini ada ya. Tahun 2017 ada di sini bukunya. Kita coba buka ini. Bukunya download. Jadi ternyata ada bukunya. Jadi banyak buku-buku yang Ibu cari di sini tanpa dengan membeli buku. Kita coba masukkan di Mendeley. Nah, ini bukunya. Otomatis masih kita akan ganti di sini ya. Ini adalah bukunya ini. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Kayaknya ini apakah buku atau cuma daftar sampai daftar pustaka saja? Tidak lengkap juga ya. Cuma sampai di daftar pustaka. Tapi kalau misalnya anggaplah ini adalah buku, kita cek saja, Bu. Ini kan salah kayaknya. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Kualitatif dan R&D. Sugiono, tidak ada Republik Indonesia yang kita hapus di belakangnya. Ini tipenya bukan publikasi buku ini. Kita ganti di atas tipenya di sini jadi buku. Nah, buku di sini tahun 2010. Tahunnya tahun berapa di sini? Anggaplah tahun 2010. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk melihat di sini adalah tipenya adalah buku. Oh, tipenya adalah buku. Kita klik buku. Tapi yang tadi ini tipenya adalah artikel. Artikel tadi. Mana tadi artikel? Oh, jurnal artikel. Yang tadi jurnal artikel. Ini tipenya adalah buku. Jadi kita sesuaikan saja. Tapi kalau misalnya kita tarik yang di jurnal-jurnal, biasa dia langsung menyesuaikan. Seperti yang tadi untuk nama jurnalnya. Jurnal artikel. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Izin Pak Rudi, untuk Iya. PDF drive itu semua ya? Apa maksudnya buku mau internasional juga kita bisa Iya, bisa Bu. searching di situ ya?
Iya, buku Luar nasional biasa. maupun internasional bisa Ibu cek di situ. Siap. Terima kasih. Iya. Ada banyak di sini, Bu. Kalau misalnya metode-metode penelitian juga banyak dari referensi lainnya. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Yang ingin disampaikan? Jadi, saya sampaikan juga bagi yang belum mengumpul di Google Classroom tugasnya, silakan dikumpul Bapak Ibu sekalian, karena saya akan periksa juga. Saya akan periksa juga dari artikel-artikel yang sudah dimasukkan sesuai dengan standar bab 1 sampai dengan bab metodologi penelitian. Jadi saya harapkan, tadi saya cek baru 5. Mudah-mudahan hari ini sudah cukup 10. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan? Izin Pak Rudi mau Iya. tanya tapi di luar Mendeley bisa? Bisa, Bu. Oh ya. Terkait dengan penelitian ini Pak Rudi, saya kesulitan kalau bentuk penelitiannya itu kuantitatif gitu Pak. Iya. Justru saya lebih menguasai yang kualitatif gitu. Oh, Nah, iya. kira-kira tuh langkah-langkahnya kalau untuk di metode kuantitatif sendiri seperti apa ya Pak? Kan harus ada kuesioner dan sebagainya. Itu sebenarnya langkahnya seperti apa? Kuesionernya Ibu untuk mengetahui, kan yang pertama itu kan tentunya apa pendekatannya yang kita ingin lakukan. Tentunya pendekatannya itu adalah pendekatan kuantitatif. Tentunya sama dengan metodenya, apa sih jenis metode pengumpulan datanya bagaimana, apakah dia menggunakan populasi maupun sampelnya bagaimana, yang selanjutnya instrumen penelitiannya bagaimana bentuknya, teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisisnya, apakah analisisnya itu menggunakan software SPSS, software SEM, ataukah software-software lain yang digunakan, itu Bu, yang digunakan. Jadi beda-beda tipis dengan kualitatif, tapi cuma cara mendeskripsikannya ataukah cara alurnya kan berbeda Bu. Alurnya berbeda, tentunya teori-teori yang digunakan untuk sejenis analisis datanya itu, kalau misalnya yang sering digunakan kalau kualitatif itu sering anggaplah kualitatif, kalau misalnya di penelitian-penelitian itu Miles, Huberman, dan Saldana. Kalau misalnya di kuantitatif dan lain sebagainya, Creswell dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya di metodologi penelitian itu bagaimana kita menggambarkan artikel yang kita ingin publish, bagaimana alurnya secara mengalir. Jadi yang kita ceritakan sebenarnya bagaimana prosesnya, proses dari awal sampai dengan akhir kita melakukan penelitian. Jadi anggaplah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan software, kan tadi software anggaplah SPSS. Oh ternyata saya menggunakan SPSS ini karena saya ingin menjelaskan tentang pengaruh ini dengan ini. Otomatis saya harus menggunakan software ini. Jadi analisis kita itu tergantung dengan apa yang ingin kita teliti. Jangan sampai kita ingin memotong rumput dengan menggunakan gunting ya, gunting rambut. Jadi kita harus sesuaikan dengan teknik analisisnya yang kita ingin lakukan. Kalau kualitatif apa yang kita harus lakukan. Kalau kuantitatif apa yang harus kita lakukan dengan analisisnya. Itu saja Bu kalau misalnya. Nanti kita akan bahas juga nanti kan di di metode penelitian hari Senin ya. Hari Senin atau Selasa. Ada nanti ya Pak? Kita ada. Dapat materinya. Ada. Jadi nanti itu Mbak, Ibu sekalian, setelah saya periksa semua dari berbagai artikel yang dimasukkan, saya akan memberikan saran-saran mulai dari judulnya. Kalau misalnya ada yang sedikit yang mau diperbaiki supaya stylenya lebih menarik dibaca. Dan selanjutnya bagaimana afiliasinya. Yang selanjutnya bagaimana abstraknya, pendahuluannya, metode penelitiannya kan. Itu yang ada. Tapi saya harus jelaskan dulu Bu, bagaimana cara membuat judulnya, bagaimana abstraknya, apa-apa saja yang bisa masuk. Karena banyak tipe-tipe, tergantung dari jurnalnya juga. Tapi kalau misalnya kita masuk dengan jurnal kita di JGDD ini, otomatis ada stylenya masing-masing.
Kalau di pendahuluan bagaimana? Berapa kira-kira standarnya berapa? Apa berapa paragraf? Apakah 4 atau 5 standarnya itu berapa? Apa-apa yang ada ada apa-apa yang ada di dalam introduction itu atau pendahuluan itu? Bagaimana cara membahasakannya? Metodologinya juga demikian, Bu. Kajian teorinya juga apa yang harus disampaikan. Jadi sebenarnya ini menyangkut sebenarnya kan enaknya ibu sekalian, bapak ibu sekalian, karena sudah memiliki hasil penelitian. Jadi sudah ada apakah hasil penelitiannya meningkat atau tidak sesuai. Sisa kita carikan referensinya sebenarnya. Makanya saya akan, bapak ibu sekalian, saya ajarkan menilai yang belum paham dan lain sebagainya. Karena ini sebenarnya penting sekali untuk kedepannya Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu sekalian tidak dilaksanakan pelatihan dan lain sebagainya, tapi untuk ke depan Bapak Ibu sekalian mengirim artikel dan lain sebagainya, kita bisa mengirim bukan hanya di GDD, tapi kita bisa mengirim ke jurnal-jurnal yang berreputasi. Tapi kemarin juga ada teman saya hubungi tentang, kan Ibu kan rata-rata di sini adalah yang SMK ya. SMK tentang kejuruan ya. Otomatis di sini kita bisa mengirim artikel yang kita buat ini nanti kalau misalnya ada yang tidak diterima dan lain sebagainya masuk di jurnal kita di JGDD, kita akan kirim ke jurnal namanya itu ke Kommas, jurnal kementerian. Dia sangat open dengan yang teknologi pembelajaran dan lain sebagainya. Dia sangat open sekali. Dan di sana juga saya tidak tahu, dulu saya mengirim artikel di sana itu, tapi prosesnya lama Ibu sekalian, 6 bulan, tapi kita di sana dibayar. Jadi kita diarahkan di review artikel kita sesuai dengan standarnya mereka. Selanjutnya kita kalau misalnya sudah dipublish, dia akan bayar kita. Jadi dulu saya dibayar 1 juta lebih lah, dibayar satu artikel itu. Tapi kalau misalnya sekarang ini saya tidak tahu apakah masih dibayar atau bagaimana. Dan banyak juga beberapa artikel jurnal itu yang gratis, kita masukkan artikel tidak membayar. Kalau yang administrasi publik itu, kalau di jurnal di kajian saya itu biasa di kementerian itu Bu tidak membayar biasa. Kalau misalnya di lembaga administrasi negara juga tidak membayar. Di IPDN juga tidak membayar. Jadi banyak sebenarnya yang tidak membayar. Yang selanjutnya juga nantilah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menulis dan lain sebagainya, saya akan juga fasilitasi Ibu sekalian kira-kira di mana kita bisa kirimkan artikelnya. Yang jelasnya ada dulu naskahnya. Nanti ke depan kalau misalnya Ibu kesulitan untuk publis, nanti saya akan carikan juga kira-kira di mana bisa dipubliskan artikel Ibu. Karena itu kan yang menjadi kendala sebenarnya guru-guru sekalian. Yang jadi kendala juga terus terang saja di guru-guru itu untuk kenaikan pangkat. Terkadang juga saya tidak tahu lah, kalau di daerah saya itu biasa kalau memasukkan pangkat tergantung dari like dislike di dinas ya. Like dislike. Kalau misalnya sama aja Pak. Ya, like dislike. Apakah artikelnya dibuatkan atau kita yang buat sendiri? Kalau dia membuatkan aman, tapi kalau misalnya kita yang buat sendiri, kita publis di sana di tempat lain, banyak pertanyaannya. Publis di mana, dan yang kedua bagaimana kualitasnya, dan yang ketiga dia lihat lagi apakah sesuai dengan bidang kita. Banyak sekali dia pertimbangkan. Tapi kalau misalnya dia yang buat, dia masukkan meskipun jurnal yang tidak online, dia rasa sudah bagus. Itu yang jadi kendala biasa. Sejenis isu-isu yang terjadi di kampung saya. Itu Sama saja Pak Rudi. Sama ya? Ya, oknum Pak. Saya kira beda. Saya kira beda ya Bu. Jadi barangkali itu Bu yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada lagi yang lain, ada yang lain lagi Bu yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang, kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Sehat selalu semua karena di era ini kita terus terang saja harus menjaga kesehatan. Demikian juga saya ini. Saya juga sekarang tidak di Makassar, saya sekarang ada di Malang. Sama dengan Ibu, jadi Ibu sebenarnya membuat sebuah gagasan penelitian, membuat artikel. Jadi saya juga demikian. Saya juga sementara lanjut studi jadi
sama dengan Ibu sama-sama membuat sejenis tulisan-tulisan lah untuk dipublis di jurnal. Oke ya Bu ya, makasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, Iya, izin live. sama-sama Bu. Iya. Terima kasih, Luar Pak ya Bu. Rudi. Iya Bu.